Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 1 September 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 5 ayat 1-11. Kita diingatkan bahwa kuasa Tuhan memperkaya kemampuan kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mempercayakan kami untuk meneruskan pewartaan sabdamu di dunia ini. Walaupun kami penuh dengan kekurangan, Tuhan bantulah kami, sadarkanlah kami agar selalu setia mengikuti perintah-Mu, karena dengan mengikuti perintah-Mu kami selalu mendapat berkat daripadamu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat 2 buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kuasa Tuhan memperkaya kemampuan kita. Injil hari ini mengingatkan kita akan beberapa hal penting. Yang pertama, dalam karya keselamatan manusia, Tuhan menggunakan hasil usaha manusia sebagai sarana untuk memperoleh keselamatan manusia itu sendiri. Injil hari ini katakan, Yesus naik ke dalam perahu milik Simon dan menyuruh Simon supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Kemudian Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kalau Simon tidak mengizinkan Yesus naik ke dalam perahunya. Puji Tuhan, Simon sungguh murah hati dan biarkan Yesus memanfaatkan kekayaannya, perahunya, sebagai sarana pembantu dalam karya pewartaan Yesus. Satu pesan yang sangat menarik untuk kita, supaya selalu murah hati dan biarkan harta kekayaan kita digunakan Tuhan demi kelancaran pewartaan kerajaan Allah. Yang kedua, kesetiaan dan ketaatan dalam mengikuti perintah Tuhan selalu mendatangkan berkat berlimpah.
Injil katakan bahwa sesudah selesai mengajar, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Perintah Yesus ini ditanggapi oleh Simon dengan satu keluhan. Katanya, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Pernyataan Simon ini bisa ditafsirkan yang pertama sebagai penolakan secara halus akan perintah Yesus. Dia sebagai pelaut tahu dengan baik kapan waktu terbaik untuk menangkap ikan. Membuat jala di siang hari bukanlah waktu yang tepat untuk menangkap ikan. Sepertinya Simon Petrus mengikuti perintah Yesus sekedar untuk menyenangkan dia. Penafsiran yang kedua, Simon tetap percaya kepada Yesus Kristus. Katanya, "Karena Engkau menyuruhnya, aku akan melakukannya." Dari pernyataan ini tersirat satu pesan bahwa Simon tetap melihat Yesus sebagai orang yang harus dihormati. Walaupun dari segi pengetahuan, Yesus bukanlah nelayan. Di sini Simon mengesampingkan kemampuannya dan mengikuti perintah Yesus. Kesetiaan dan ketaatan mengikuti perintah Yesus sudah mendatangkan berkat bagi Simon. Dalam sekejap mereka menangkap begitu banyak ikan. Yang ketiga, pengalaman akan kuasa Allah selalu menyadarkan kita betapa besarnya kuasa Tuhan dan betapa tak berdayanya kita umat manusia. Simon sesudah menyaksikan penangkapan ikan yang begitu banyak, tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Mungkin tadinya Simon mengikuti perintah Yesus tidak sepenuh hati. Mungkin dia menganggap meremeh Yesus Kristus sebagai anak tukang kayu yang tidak punya pengetahuan akan kelautan. Tetapi kini ia sadar pengalaman akan kuasa Allah sudah merubah konsepnya. Ia percaya betapa besarnya Tuhan dan betapa tak berartinya dia di hadapan Tuhan. Mungkin kita juga pernah alami hal yang sama, bahwa sesudah kita alami mujizat Tuhan, kita semakin sadar betapa hebatnya Tuhan dalam hidup kita. Dengan demikian, iman kita pun semakin kuat. Yang keempat, barang siapa yang sudah mengalami Allah secara pribadi, sesungguhnya ia sudah dimanfaatkan Tuhan untuk menjadi sarana keselamatan bagi sesama. Simon sesudah mengalami mujizat merubah profesinya dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Mungkin ada di antara kita yang juga sudah mengalami hal yang sama. Karena pengalaman iman yang sangat luar biasa, kita tinggalkan profesi kita dan mulai dengan satu profesi baru, yaitu melayani Tuhan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, berilah diri kita, milik kita untuk selalu dimanfaatkan oleh Tuhan kita. Sekali Tuhan menggunakan diri atau milik kita demi kerajaan Allah, pasti berkat berlimpah akan dicurahkannya kepada kita. Kita berdoa semoga Tuhan selalu bekerja dalam diri kita dan biarkan kemampuan kita diperkaya oleh kuasa-Nya. Kita mohon Bunda Maria, Bunda Yesus Kristus untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus orang sakit dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.